Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan. Dan malam ini saya kedatangan seorang, ini istilahnya apa? Ambon Manise ya? Cie, Ambon Manise. Saudara David Mendio, betul ya namanya ya? Ya. Nah, ini saya udah pegang KTP-nya ya. Agama sebelumnya di sini Kristen, sudah mendaftar di Geraha Mu'alaf Jakarta ya, melalui Mbak Suci. Bang David ini menyatakan bahwa ingin masuk agama Islam, Ya. betul? Betul. Betul, baik. Nah, karena sudah sudah mendaftar, jadi kita sudah siapkan dokumennya di sini ya. Tapi nanti sebelumnya, saya ada beberapa pertanyaan ya. Nanti Bang David tinggal jawab aja. Tolong diperiksa sertifikat yang udah jadi ini, penulisan nama, nik atau alamat ada yang salah atau enggak, ya. Ya. Kalau ada yang salah kasih tahu, nanti kita bisa ganti. Sudah betul semua? Ini sih tanggal lahir kebalik. Oh. 13. Oh iya, ini 31 ya. Iya. Nanti diperbaiki Iya, ya. iya. Aman. Nanti diperbaiki nih. Baik. Oke, selain itu? Udah, betul semua? Betul. Oke. Baik. Nah, sebelum kita melakukan prosesi syahadat, saya seperti biasa akan bertanya kepada calon mu'alaf. Ya. Ya. Tahu mu'alaf? Tahu. Apa? Orang yang Orang apa? Orang baru masuk Islam, ya. Artinya dia sebenarnya orang yang dilembutkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bang David ini. Bang David ini mau masuk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada yang maksa? Atas kemauan sendiri sih. Nggak ada yang maksa? Nggak ada. Benar ya? Iya. Yakin? Takut lo orang maksa saya juga. Oh iya ya, benar ya. Orang maksa Bang David takut Iya. juga ya. Males juga. Jawabannya ini juga, jitu juga deh. Alhamdulillah. Jadi di dalam Islam tidak ada paksaan ya. Ya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Yang kedua, Bang David masih ada orang tua? Masih. Mama, papa masih ada? Masih ada. Tahu Bang David mau masuk Islam hari ini? Belum tahu sih, tapi saya akan kasih tahu setelah ini sih. Akan kasih tahu secepatnya. Iya. Baik. Kira-kira kalau ngasih tahu mereka bakalan gimana? Marah atau sakit atau pura-pura sakit atau gimana? Enggak sih, harusnya nggak jadi masalah sih. Nggak jadi masalah. Alhamdulillah. Nggak sampai diusir ya? Enggak. Enggak ya, alhamdulillah. Orang tuanya nggak berani ngusir juga kali jangan. Iya, rumahnya saya yang bayar. Oh gitu. Keren. Nah, oke. Yang ketiga, Iya. di dalam Islam itu ada yang namanya rukun Islam. Ya. Ya, yang pertama syahadat. Nanti insya Allah akan kita lakukan sebentar lagi. Yang kedua, sholat. Sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, naik haji jika mampu. Ya, jadi yang jika mampu hanya naik hajinya aja nih. Yang lain harus wajib nih semuanya nih ya. Tapi nanti ada lah istilahnya, kalau ada uzur atau halangan apa yang syar'i itu ada solusinya. Ya. Ada. Tapi dari semuanya ini, apakah Bang David berjanji untuk melakukannya? Ya, saya akan melakukannya. Alhamdulillah ya, insya Allah ya. Baik, tadi 3 pertanyaan sudah saya jawab, sudah saya tanya dan jawabannya semuanya sudah meyakinkan. Oke. Nah, sekarang ini di sini sudah ada surat pernyataan memeluk agama Islam. Nanti yang kita perlu lakukan adalah Bang David membaca ya dari sini ya, pernyataan memeluk agama Islam, terus kemudian ini, kemudian dengan ini saya, nama siapa, nik, tempat, tanggal lahir, alamat, pekerjaan nggak usah dibacain, cuman agama sebelumnya aja dibacain. Oke. Oke, habis itu baru ini Oke. sampai 2 kalimat syahadat. Baru nanti saya tuntun membacakan 2 kalimat syahadat. Iya. Sudah pernah baca 2 kalimat syahadat? Belum. Belum pernah. 2 kalimat syahadat, saya kasih tahu dulu artinya ya. 2 kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ya, artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah, itu aja. Ya. Paham ya? Ya. Apakah Bang David menerima dalam dalam keyakinan Bang David dengan 2 kalimat syahadat tersebut? Menerima. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu silakan dibaca pelan-pelan aja dari sini ya. Ya.
Nanti setelah 2 kalimat syahadat ini baru saya tuntun syahadat. Ya. Oke, silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya David Mendio, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita berjabat tangan. Bang David ikuti kata-kata saya ya. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, Pik ya? Sah ya. Lu tepuk tangan kayak orang main burung dara. Alhamdulillah. Bang David sudah sah menjadi seorang muslim. Amin. Ya, saya peluk dulu ya. Yoi. Sebagai saudara seiman saya yang baru. Alhamdulillah. Baru kali ini meluk orang Ambon. Istiqomah ya. Amin. Istiqomah tahu artinya? Konsisten ya. Nah, ada beberapa yang ingin saya beritahukan ke Bang David nih. Ya. Ini saya kembalikan dulu. Ya, ini berarti kalau begitu nanti diperbaikin dulu baru dikirim ya. Oh Ke ya. alamatnya Bang David. Nanti kasih tahu Mbak Suci alamat pengiriman, nama penerima dan nomor handphone. Oke. Ini nanti saya kembalikan ke Suci untuk diperbaiki dulu ya. Nah, pesan saya kalau ini sudah dikirim, Dibingkai. di tanda tangan, Taruh foto. tulis nama, taruh foto. Foto sendiri ya, jangan foto pacar ya. Iya. Terus di laminating atau mau dibingkai boleh ya. Bingkainya yang 1x1 juga boleh ya. Taruh biar nutupin pintu gitu. Nah, pesan saya setelah selesai sertifikat diterima, segera urus untuk mengubah keterangan agama di KTP. Oh iya benar. Ya. Kelurahan. Caranya mudah. Tinggal bawa ini ke kelurahan. Di kelurahan Bang David cari petugas Dukcapil. Nah, bilang aja saya mau rubah keterangan agama di KTP. Pasti diminta ini. Ya, tinggal kasih aja. Nggak sampai sehari jadi. Ya. Saya pesan supaya segera. Nanti kalau sudah jadi KTP yang baru, difoto kirim ke Mbak Suci lagi. Ya, buat arsip kita. Oke, ini saya simpen dulu. Nah, saya ada bingkisan. Wah. Mantap. Iya, bingkisannya adalah buku tuntunan sholat. Ini nanti akan menjadi buku yang membimbing Bang David untuk belajar sholat dari nol. Ya, di dalamnya juga ada sejumlah uang. Kok mukanya begitu? Udah banyak uang? Enggak sih. Nih, ya dengerin dulu. Di dalam Islam, ketika ada orang masuk Islam yang disebut mu'alaf, yang baru-baru nih ya, bukan yang udah 10 tahun, yang baru-baru masuk seperti Bang David ini, itu mempunyai hak untuk menerima zakat. Nah, jadi zakat di dalam Islam itu dibagikan kepada 8 kelompok orang. Salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi tidak melihat Bang David kaya atau miskin, baru masuk Islam, ini adalah bentuk kepedulian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi kami hanya melaksanakan saja. Tolong diterima aja. Ya. Kemudian ini ada buku Iqra. Buku Iqra ini buku untuk belajar bisa baca Quran. Ya, ini juga tolong diterima. Terima kasih. Nah, ini ada Quran. Ini adalah persembahan daripada subscriber channel Donditan. Ya, ini diperuntukkan bagi teman-teman yang masuk agama Islam di Studio Graha Mu'alaf Jakarta. Ya, tolong diterima dengan baik dan diperlakukan dengan baik. Nanti tanya sama temennya, bagaimana adabnya memegang Quran. Tidak boleh sembarangan. Ya, sebelum pegang Quran harus wudhu dulu. Jangan taruh sembarangan, taruh di tempat atau di rak yang paling tinggi ya, jangan ditumpuk-tumpuk. Ya. Terus ada lagi, ini ada, ini ada sarung atlas dari BHS Tex, Masya Allah ya. Sarung ini nanti insya Allah berguna kalau habis sunat nih. Belum sunat kan? Iya.
Belum. Belum. Tolong nanti tentukan Ah, ah. hari apa Bang David siap, kasih tahu alamatnya ke Suci, nanti kita kirim juru sunat ke rumah. Ya, nggak usah bayar, semuanya kita yang tanggung. Sampai obat-obatnya nanti ya, nanti diberikan sama juru sunatnya. Oke. Ini juga ada sajadah, Bagus. sajadah untuk sholat, belajar sholat. Ada contekannya. Oh, oke. Nah, ada bacaan sholatnya. Bacaan sholat ini ada di buku itu. Iya, iya. Ya, iya. setelah baca itu prakteknya pakai ini. Ya, ada gerakan-gerakannya juga. Dulu waktu SMA sering nyontek nggak? Sering lagi. Oh sering. Oh, belajar sholat juga nyontek dong. Berarti ya. Nggak apa-apa. Ini tolong diterima semuanya. Mudah-mudahan nanti mulai besok Bang David bisa menjalankan Islam dengan baik. Amin. Ya. Ini saya masukkan sini. Ya. Nah, ini tolong diterima. Terima Taruh sini kasih. aja pinggir. Awas kopinya. Nah, ada yang ingin saya beritahukan lagi begini, Bang David. Di dalam Islam kita memahami setiap bayi yang lahir itu sebenarnya Muslim. Tahu arti Muslim? Arti Muslim tahu nggak? Aduh. Saya kasih tahu deh. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Kepada penciptanya. Ya, bayi bisa apa? Ya. Nggak bisa apa-apa kan? Ya. Orang tuanya yang dititipi sama pencipta kita untuk membesarkannya. Tetapi ketika bayi itu nanti besar, dia nanti menjadi, ya kalau yang tidak lahir di dalam keluarga Islam, dia nanti besar menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi itu karena orang tuanya. Tapi ketika bayi itu nanti besar lagi, menjadi dewasa, dia mengenal Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, seperti Bang David sekarang, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya. Fitrahnya manusia, setiap manusia fitrahnya itu Muslim. Oke. Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya, itu pengertian Muslim. Ya, ya. Jadi kalau Islam itu ajarannya, Muslim orang yang berislam gitu. Islam itu artinya berserah diri. Ya, selain berserah diri, selamat, damai, patuh, taat, tunduk. Ya, itu artinya Islam. Muslim orang yang berserah diri, orang yang patuh, orang yang taat kepada pencipta. Iya. Pencipta nanti kasih perintah, kasih larangan. Nah, kita cuma tinggal ikutin aja. Yang diperintahkan apa kita ikutin, yang dilarang apa kita jauhin. Paham ya? Ya? Terus satu lagi, alhamdulillah. Setiap orang yang bukan Muslim, ya, dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya nih, dari akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah dihapuskan. Amin. Banyak dosa nggak? Ada. Mudah-mudahan nggak ya. Nah, tapi kalaupun ada, insya Allah dihapuskan. Amin. Tetapi kebaikannya dari akil balik sampai dia masuk Islam, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Tapi dengan catatan harus menjalankan Islamnya dengan baik. Iya. Ya, paham ya maksudnya? Alhamdulillah. Jadi senang sekali Bang David sekarang sudah menjadi seorang Muslim, sudah menjadi saudara saya dalam satu iman. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua ini ya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya ya, dan insya Allah kita semua menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan semoga kita semuanya dilindungi dari api dan azab neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti Bang David tolong sampai rumah doain saya, doain teman-teman yang di sini ya, doain penonton di sini juga. Karena Bang David ini sekarang lagi nggak punya dosa nih. Wah, jadi doanya insya Allah cepat dikabulkan. Amin. Ya, doain saya ya. Siap. Baik, kita semuanya juga berdoa, mudah-mudahan kita semua istiqomah dan husnul khotimah. Husnul khotimah tahu? Istiqomah, konsisten. Husnul khotimah itu artinya kita mati dalam keadaan yang baik. Ya, semua orang kan pasti mati. Ya. Kita berdoa semoga kita mati dalam keadaan Muslim. Ya, hanya menyembah kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ada yang mau ditanya? Sebelum tanya, saya kasih tahu lagi tadi saya lupa. Tadi sunat kan sudah ya? Sunat, nanti informasi ke Mbak Suci. Setelah itu,
nanti Bang David tentukan dalam seminggu 2 hari. Terserah mau hari apa aja. Untuk apa? Untuk belajar Quran. Ya. Iya. Nanti kita akan kirim guru privat ke rumah. Ah, Nah, 1 kali pertemuan 90 menit, tidak ada yang perlu dibayar. Semuanya kita yang tanggung. Ya, yang bayar siapa? Yang bayar itu yang nonton video saya. Nah, pemirsa, para pemirsa ya. amin. Umat Islam yang menonton channel saya dan donasinya ke Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Dari situ kami biayain guru-guru privat untuk mengajari setiap orang yang baru masuk Islam. Pokoknya tinggal tentuin aja harinya. Ya, ya, Nanti ada laporannya ke saya. ya, ya. Si A rajin, si B malas gitu, nanti ada. Ya, ya. Nanti ketahuan si David malas apa rajin gitu. Ya. Ya, ya, Kak. Selain belajar Iqra untuk bisa baca Quran, nanti juga diajari sholatnya. Ya, kalau ada yang salah-salah diperbaiki, diajari akidah, diajari fikih, macam-macam. Ya, pokoknya 1 kali pertemuan 90 menit. Ya, Ya, nanti kita evaluasi setelah 3 bulan. ya. Ya, tidak ada lulus nggak lulus. Ah, Tapi kalau bagus, malah kita terusin. iya. Nah, supaya bisa juga kalau memang mau bisa menjadi penghafal Quran, alhamdulillah. Ya, sekarang silakan kalau ada mau tanya. Yang mau ditanya apa ya? Apa mau ditanya? Apa yang mau ditanya ya? Jangan tanya saya dong. Gimana kalau saya paling jawaban logis kalau saya ditanya sama keluarga gitu. Oke. Kalau saya mau Biasanya kalau ditanya, apalagi kalau keluarganya keluarga Kristen, kenapa kamu meninggalkan Yesus gitu kan? Biasanya begitu kan? Iya, benar. Jawabnya begini. Ma, Pa gitu ya. David masuk Islam itu bukan meninggalkan Yesus. Oh, Justru David beriman kepada Yesus. oke. Justru David mau ikut Yesus. Ya, dengan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Yesus juga berserah diri kepada Tuhannya. Ya. Yesus juga punya Tuhan yang disebut Bapa di dalam Bible kan? Benar. Benar kan? Iya. Jadi kalau sebelumnya David menyembah Yesus sebagai Tuhan, sekarang sebagai Muslim David menempatkan Yesus hanya sebagai Nabi. Nabi. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya rukun iman. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit, bumi dan kita. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, beriman kepada nabi-nabinya. Kelima, beriman kepada hari akhir, ya, kiamat. Keenam, baru beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu takdir. Takdir. Yang dimaksud takdir itu begini. Bang David sebelum lahir bisa milih nggak mau lahir jadi orang Ambon? Nggak bisa. Itulah takdir. Oke. Takdir mutlak ya, takdir mutlak kita. Tapi kalau takdir kita mau menjadi orang pintar, bisa nggak kita usahakan? Ya, Bisa dengan cara belajar. belajar. Kalau kita mau merubah nasib atau takdir kita menjadi orang kaya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Ngapain? Kerja keras. Kerja keras. Gitu ya. Jadi ada takdir yang mutlak, ada takdir yang kita usahakan Ya. atau ikhtiar gitu. Ikhtiar, Ya. Jadi kalau ditanya kenapa masuk Islam, bilang, Ma, Pa, David mau ikut Yesus. Kenapa? Kan selama ini kita ikut Yesus. Enggak, selama ini Kristen ikut Paulus. Gitu ya. Ya. Nanti kalau mau ayat-ayatnya saya bisa kasih nanti. Ya. Ada lagi mau ditanya? Itu aja sih yang Itu aja. kebayang ya. Berarti kita cari contekan gitu ya. Baik, tapi gini. Sebelum David memutuskan untuk masuk Islam pada hari ini, David sebelumnya gereja apa? Gereja di Tiberias, Tiberias. Ya. Yang di mana? yang di Salbini. Balai Sarbini. Iya, Balai Sarbini. Oh, oke. Berarti waktu itu pendeta siapa Mendiang Pariaji, Pak ya? Yaji ya. Yang katanya suka pulang pergi surga ya? Iya lagi. Iya lagi. Sempet nanya nggak sama pendeta waktu itu? Enggak. Travel agentnya apa gitu? Pengakuannya kayak gitu. Pengakuannya Iya. begitu. Oke. Nah, Bang David sebagai mantan anggota Tiberias, sekarang masuk Islam itu boleh nggak cerita sedikit aja, singkat aja, sebabnya kenapa? Kok akhirnya mau meninggalkan Trinitas? Ya. Sekarang menjadi orang yang bertauhid. Ya. Tauhid tahu artinya? Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan.
Kalau mengesahkan berarti tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menuhankan. Nah, tidak menuhankan siapapun kecuali Allah kecuali. Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan tadi 2 kalimat syahadat kan, asyhadu alla ilaha Bersaksi, illallah. Kenapa? Kok akhirnya mau menerima Islam dan menjadi muslim? Ada cerita mungkin di baliknya? Apa ya? Saya jujur aja saya udah nggak ibadah ke gereja tuh udah kayak setahun lebih gitu. Oh, Nah, kenapa itu? terakhir itu kayak saya kan pernah ikut gereja tuh, terus dapat kayak komunitas gitu. Terus teman-teman saya ini kayak ngebimbing saya tapi di tengah jalan tuh kayak udah biasa gitu, kayak mereka cuman fokus ke anak-anak yang baru gitu kan. Jadi di tengah jalan kayak waktu saya lagi kesulitan nih, saya mau cerita, mereka nggak ada waktu, terus sampai di titik saya nggak bisa ke gereja, terus saya lihat mereka malah yang, maksudnya bukan saya nuduh ya, tapi lihat bukti gitu kalau mereka ngajarin saya, tapi mereka kayak yang Setengah-setengah gitu atau gimana? bukan setengah-setengah sih, tapi nggak sesuai sama yang mereka ajarin gitu. Malah mereka yang misalkan kayak mereka bilang jangan pacaran dulu, misalkan kayak gitu. Merekanya pacaran. Itu sih. Oh, jadi Kayak ngiri sama teman-teman gereja gitu. Aduh, nggak ngiri sih. Cuman nggak. Dibilang jangan pacaran, mereka sendiri pacaran. Kayak gitu-gitu. Tapi kan itu bukan masalah teologi, bukan masalah keyakinan. Iya sih, cuman kesini kan saya kan ketemu calon gitu kan. Oke. Nah dari situ sih saya ngobrol sama dia banyak. Akhirnya saya mutusin, oh ya udahlah, ini kan jalannya harus kayak gini nih, harus agama kan. Dalam hati saya ya udahlah, ini jalan yang harus saya ambil gitu buat memeluk Islam ini sekarang, mualaf ini. Tapi sebelumnya di gereja percaya kan dengan Yesus sebagai Tuhan, kan sebelumnya percaya kan? Iya percaya. Akhirnya lama-lama kikisnya kenapa? Apa ya? Nggak ada sih, cuman udah malas aja, langsung malas aja ke gereja ya. Kayak udah besar gini kan, dulu kan belum bisa berpikir panjang gitu kan. Kalau sekarang sih kayak ya udahlah, saya jalanin hidup saya aja lah toh. Sama aja gitu. Sama aja gimana? Maksudnya cuma aktivitas agama aja yang dilakukan. Rutinitas maksudnya? Iya, rutinitas agama aja yang. Jangan-jangan dulu waktu di gereja nggak dijamah Roh Kudus kali ya? GBI kan ada bahasa roh kan? Iya. Dulu bisa bahasa roh nggak? Yang enggak sih. Oh enggak. Oh, nggak ikut kursus kali. Bukan ada kursusnya Erik ya? Bahasa roh? Ada Oh enggak ya, enggak ada ya? Jadi dulu ke gerejanya mungkin asal-asalan kali. Iya, gitu sih, ikut-ikut abang aja. Oh ikut abang. Tapi pernah mempelajari tentang Islam? Hidupnya malah berdampingan sih sama teman-teman muslim. Iya. Oh, yang salah satunya ini ya? Iya. Oh, oke. Kelakuan dia gimana? Baik sih. Oh, baik. Nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah ada masalah sama teman. Oh, nggak ada masalah. Teman karib berarti ya? Iya. Oh, oke. Dulunya teman nyolong mangga nggak? Bukan. Oh, teman tawuran. Oh iya, ya Ambon sih ya. Aduh. Apakah Ambon tuh identik dengan tawuran? Kan enggak kan? Enggak juga sih. Enggak. dengan cinta ya. Tawuran dengan cinta maksudnya. Aduh. Lahir besar di Jakarta. Lahir besar. Tapi keluarga besar semuanya ada di Ambon juga. Oh, di Ambon. Setengah ya. Udah pernah pulang ke Ambon? Udah. Di sana gimana? Ya biasa aja, sulit sih kehidupannya. Sulit. Oh, enakan di Jakarta. Iya. Oke. Kota besar gitu ya. Kerja apa sekarang Bang David? Kerja jadi tim produksi anak band gitu. Wih, anak band. Iya. Band apa nih? Band-band kafe. Oh, kafe. Anak produksi itu maksudnya apa? Menyiapkan apa? Menyiapkan kebutuhan mereka main. Oh. Alat-alat musik. Oh gitu. Terus setting audionya. Oh berarti audio engineer berarti? Iya. Woi, kuliah di mana dulu?
kuliah di YAI. Oh, ya Jakarta itu. Pusat di Salemba. Iya, maksudnya kan apa? Sekolah ambil jurusan apa dulu? Musik. Ilmu komunikasi. Oh, komunikasi. Oke. Berarti sekarang jadi humas gitu nggak? Enggak, broadcastnya penyiaran. Iya. Cuma audio broadcast. aja, concern. Iya. Butuh audio engineer nggak, Rik? Butuh audio engineer? Udah lengkap semua. Oh, ya, udah lengkap semua. Nanti main-main sini Iya, ya, pasti, siapa ya. tahu bisa bantu Erik tuh. Iya. Setting-setting mixer mungkin ya. Alhamdulillah. Nanti jangan lupa belajar Islam step by step Ya. ya. Bukan berarti hari ini bersyahadat besok jadi imam di masjid, bukan ya, belajar pelan-pelan. Iya. Ya. Yang penting tetap ada progresnya. Jangan belajar sebentar mandek, belajar lagi mandek, jangan. Harus terus belajarnya, gitu ya. Ya. Dari kita kapan aja siapa Bang David siap kan kita kirim guru. Iya. Jadi bisa nggak bisanya itu berarti dari David. Iya. Kalau guru kita ada yang berhalangan ada gantinya. Iya. Gitu. Nanti akan dicarikan guru yang rumahnya dekat dengan David. Ya. Ya, Oke, baik. belajarnya harus terus rutin, continue gitu. Iya. Oke. Pesan saya nanti pulang mandi. Mandinya tapi dengan niat. Ya, kalau sebelumnya mandi tanpa niat, Ya. hari ini pulang setelah bersyahadat, pulang mandi, namanya mandi besar. Niatnya begini, saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Ya, lillahi ta'ala. Hanya demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan niat itu. Niatnya dalam hati aja, nggak usah teriak-teriak. Setelah mandi baru belajar, belajar wudhu, belajar sholat, gitu ya. Oke. Siap? Siap. Ada pertanyaan? Udah. Tanya lagi, udah cukup? Iya. Nggak nanya sunat sakit apa enggak gitu? Nggak berani nanya. Tenang aja, pokoknya nanti dibimbing, Ya. tidak dilepas sendiri. Kasih kok. Oke, baik kalau begitu, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat buat Bang David, ya. Sekarang sudah menjadi seorang Muslim. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik buat para pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan menyaksikan tadi syahadatnya Bang David Mendio ini bisa menguatkan iman kita, membentengi akidah kita juga ya. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, termasuk juga membina para mualaf seperti Bang David ini, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HIT Jakarta ya. Bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit ya, undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi Hafid ya. Terima kasih. Kalau ada yang nggak tahu apa, jangan sungkan-sungkan tanya. Ya, pasti. Ya, Iya. jangan sungkan-sungkan tanya ya. Ya. Jangan nanti bingung sendiri gitu. Iya. Ini tolong di bawah. Ya. Makasih kok. Ya, ini diperbaiki dulu ya. Ya. Aman. Alhamdulillah. Tapi udah lama gak sih pacaran? Udah 2 tahun sih, kenal sih udah 3 tahun. Nggak tahu nah. Oh, kenal di kafe ya dia? Enggak, Ke kafe dia ya? Oh, enggak. kenal teman ke teman aja. Oh, ada yang kenalin. Kalau buat nyari istri mah jangan di kafe kan. Oh, gitu. Jujur ya. Kita udah kerja malam masa Iya. dapat istri. Jadi kalau yang laki kerja malam nggak apa-apa. Iya. Nah, kalau yang perempuan kerja malam jangan. Kalau bisa jangan. Jangan. Egois tuh. Egois. Waktu masih jadi Kristen, nonton video saya, itu rasanya gimana? Seru sih malah saya nontonnya. Iya, maksudnya perasaannya gimana? Benci sama saya apa gimana? Atau Ya ada lah kayak gitu. oh ada? Iya sebel-sebel gitu kan. Oh sebel. Cuman kan Terus? kita kan sharing waktu kan kita belajar dapat dari mana gitu. Ngobrol sama teman kerja. Hmm. Terus? Akhirnya jadi nggak bisa kesel, nggak bisa nyalahin orang gitu. Orang gali informasi kan, belajar segala macam.
belum tentu orang salah gitu. Pernah nonton yang saya debat sama pendeta? Udah lupa lagi, banyak banget. Waktu itu pernah kayaknya yang sama siapa ya, siapa yang pendetanya orang timur juga tuh kalau nggak salah. Esra Soro bukan? Kayaknya yang gendut dengan kacamata. Oh iya benar. Iya, Esra Soro Iya. yang debat di Surabaya. Iya. Gimana waktu itu nonton debat itu gimana rasanya? Wah kurang ngajar ini Donditan gitu. Itu gimana? Enggak sih, kalau menurut saya sih di situ dia kalah argumen sih sama. Kalau argumen? Iya. Masa sih? Kayaknya ya. Sekarang ngomong Sekarang gitu. saya ngeliatnya iya. Dulu-dulu bilangnya ini Donditan kalah nih gitu. Iya. Iya lagi. Kagak enggak kayak Ini gitu. gimana dia? Yang di tengah siapa gitu? Tanya yang di tengah. Yang di tengah siapa maksudnya? Yang jadi Oh, yang jadi moderator ingat nggak siapa? Waktu debat itu. Ini kan. Iya, baru inget ya? Iya. Soalnya nggak pakai peci. Iya, baru sadar ya. Iya. Waktu debat pakai sorban. Oh, oke. Emang iya man? Iya. Ih, gokil. Loh, kalau Bang Taufik malah tahu saya dari IG. Di Instagram om. Oh, kalau IG kan nggak debat-debat ya? Nggak dibahas. Nggak ada video full di situ mah. Ada belum sih. Video fullnya di YouTube. Iya. Hmm. Soalnya centang biru aja Ferry. Loh, jadi tadi datang berdua tuh nggak tahu ketemu saya? Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Kirain cuma formal gitu. Udah. Iya. Enggak, yang dihubungin di IG tuh apa? Geraham apa? Geraham mualaf. Gak ada mau. Oh. Nomornya aku ini nom. Oh, oke. Kita hubungin. Bilangnya cuma mau sadat Mau gitu. syahadat, ada teman rencana mau mualaf nih, apakah bisa? Hmm. Bisa ngeluarin sertifikat juga kah sekali? Yang ngubungin Mas Taufik Aku, buat dia. iya. David nggak tahu bakal Nggak ketemu tahu. saya. Mau foto kirim ke pendeta saya Soru nggak? Ada nomor saya, ada nomornya. Oh iya. Kita foto kirim ke pendeta Esra Soru gitu. Saya judulnya terima kasih Esra Soro. Maaf ya. Maaf ada member baru. Login. Halo, Iya. Saya nyebrang ya. Nyebrang. Pindah RT gitu maksudnya. Tapi benar orang tua nggak akan masalah, nggak akan marah kalau tahu Enggak sih. David Bang. pindah. Enggak ya? Alhamdulillah. Iya. Karena banyak, Wik. Udah tahu belum kalau orang pindah agama tuh di keluarga tuh kalau yang soalnya orang-orang kaya gitu ya, bisa dicoret dari daftar harta warisan. Waduh. Malah diusir, itu hal yang kecil kalau buat mualaf. Ada yang dikurung, bahkan ada yang dipasung. Tapi kalau masih tinggal sama orang tua kali om. Hmm, Tapi kan kalau David ini tuh udah Iya, betul. sukses sendiri kan. betul. Alhamdulillahnya gitu. Ya, waktu itu saya ada orang Bandung. Udah dewasa juga, masuk Islam. Orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, kontraktor besar, jalan tol mainannya. Wih. Ya, anaknya masuk Islam. Wow. Dibuang sama orang tuanya. Gembel di sini 6 bulan. Ikut saya 6 bulan di sini. Bener. Iya. Saya kemana-mana ngikut. Udah pakai celana pendek, perut buncit ya Rek ya. Alhamdulillah setelah 6 bulan, tiba-tiba mamanya WA dia. Lu gimana kabarnya? Gitu. Dia ngasih lihat ke saya kan. Begitu saya baca, besok lu pulang ke Bandung. Ngapain? Cium tangan nyokap coba. Cium aja tangan nyokap. Mungkin selama jadi orang Kristen, dia nggak pernah cium tangan ibunya kan. Oh. Sekarang besok lu pulang, cium tangan nyokap. Bener, besoknya dia pulang. Alhamdulillah dari Bandung pulang, kasih kabar udah mamanya udah menerima dengan baik. Tapi ada yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 8 tahun, sampai tetap nggak boleh pulang ke rumah orang tuanya ada. Iya. Pulang ke rumah orang tuanya tetap diludahin ada. Nggak diterima. Sampai digituin. Dikaliku. Iya, dibenci ya jatuhnya ya. Ya udah dia nggak dianggap anak lah gitu. Ada yang begitu. Sian sih. Nah yang kayak gitu-gitu yang harus kita perhatikan. Iya. Kita tampung, kalau dia belum punya rumah kita tampung. Oh, teman ada yang OTW ke sini. Kita Kapan? teman kita bertiga nih. Hah? Boleh nggak Sekarang? siapa naiknya? Mau sadat juga? Enggak, bukan dia udah Dia nulis. muslim nih. Kirain mau sadat juga. Nanti aja man kita keluar aja. Keluar aja. Ya, Oh, kamu iya, selesai ya. Teman muslim, maksudnya teman SMA Iya, juga. teman sekolah. Nyusul ke sini, mau kasih ucapan selamat. Sesu ya? Iya. Ada susah. Soalnya di kelas kita yang paling bandel gitu. Oh gitu. Yang paling yang paling Oh. berani lah. Tapi bertiga tadi nggak ada yang dikeluarin dari sekolah kan? Nggak ada. Oh nggak ada. Lancar. Lancar. Udah lulus. Loh,
Waktu dulu berteman sama Taufik, sama yang mau datang nih temennya nih. Kan mereka Muslim. David Kristen. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Jadi biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja. Oke. Nginep di rumah Taufik, di rumah nanti ada Nugraha namanya. Si Taufik pernah nginep rumah lu nggak? Pernah. Terus lu kasih makan babi nggak? Enggak lah. Oh enggak. Kayak sop ayam. Oh sop ayam, bukan sop babi. Kan. Kalau masak babi, orang tua cuman Natalan doang. Oh gitu. Desember, iya. Oh gitu. Iya. Kalau nggak Natal nggak masak babi? Enggak. Oh. Apa? Cunyuk aja? Budayanya gitu aja sih. Oh gitu ya. Pindah Jakarta, apa orang tua tuh pindah Jakarta tahun berapa? Dari tahun 80-an. Dari sebelum David lahir dong? Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau dulu waktu SMA berteman mau agama apa aja mah nggak pandang ya? Justru saya malah lebih nyambung ke teman-teman yang kayak topik gini yang Muslim. Dari lebih nyambung? Nggak, iya sih. Tapi mungkin karena emang dari sekolah negeri kan, jadi nggak sekolah swasta gitu. Kalau sekolah negeri kayak gitu dulu pelajaran agamanya agama apa? Agama Kristen. Enggak, pelajaran agamanya di sekolah ada aja? Ada. Pelajaran agama Islam juga ada? Ada. Cuman bisa pisah? Iya. Lu nggak pernah nyolong-nyolong ikut yang Islam gitu? Enggak. Oh enggak? Paling kalau dia pada sholat Jumat nungguin di depan masjid gitu. Oh gitu. Jagain sendalnya Taufik ya? Nungguin beres sholat Jumat. Oh gitu ya, waduh. Rick, kalau masih Kristen, nungguin temennya sholat Jumat, jagain sendal, itu dapat pahala nggak? Ayo, kebaikan bukan? Kebaikan kan? Tapi masih kafir waktu itu gitu. Dapat pahala nggak? Disimpan. Insya Allah ya, insya Allah dapat pahala. Iya. Insya Allah juga dapat pahala. Karena ngejagain sendal temennya yang lagi Jumatan. Nah, ingat nanti kalau ini kan udah Muslim nih. Kewajiban kan sholat, ya kan? Nanti ada yang namanya sholat Jumat. Ya, kalau sholat Jumat itu wajib di masjid. Nggak boleh di rumah sendirian loh. Ya. Kalau sholat yang 5 waktu, itu memang sangat dianjurkan di masjid. Tapi kalau punya halangan, dia sholat sendiri di rumah, nggak apa-apa. Kalau punya halangan yang syar'i, ya. Tapi kalau nggak ada halangan, sholatnya di masjid. Tapi kalau Jumat, itu hukumnya juga wajib di masjid. Ya. Jangan sampai dilewatin sholat Jumatnya loh. Ya. Ada nanti belajar hadisnya. Ya. Kalau sampai 3 kali nggak ikut sholat Jumat, itu dianggap bagaimana gitu ada. Lo ngerokok dari umur apa? Dari lulus SMA deh. Lulus SMA? Berarti semenjak Kristen udah ngerokok? Udah. Itu lo nggak pernah dengar khotbah di gereja ya? Nggak boleh ngerokok. Ingat nggak? Iya. Iya kan? Tubuhmu adalah bait Allah. Benar? Benar. Kok ngerokok? Itu dia, bingung. Itu dia. Dari kecil memang gedenya di Tiberias? Nggak ganti-ganti gitu? Dulu sih waktu dari kecil ikut orang tua, sebelumnya di GBI juga, cuma Mawar Saron ada. Oh Mawar Saron, Jakob Nahway? Iya. Tahu kan gua? Tahu. Hebat loh. Kan di Cikini bukan? Bukan, di Kelapa Gading. Oh Kelapa Gading. Iya. Nih bang siapa nih? Masya Allah. Dondi, silakan. Sini Pik. Lo kok malah jadi berdiri di situ? Mau jadi penonton? Sini. Kasih selamat dulu dong. Gimana nih? Waduh. Temen geng katanya. Member. Katanya geng ya, temen geng dulu ya? Temen geng, bener kita bertiga nih emang. Geng ya? Iya. Geng, apa nama gengnya? Madesu katanya? Buset. Surum Empire. Surum Empire. Waduh, teman SMA nih dulu semua bertiga nih. Siapa sama siapa? Alfa. Alfa. Kerja apa sekarang? Saya di Kementerian Desa. Kementerian Desa. Kementerian Desa. Kalibata. Kalibata. Oke. Jadi ini dong, ASN dong berarti ya? Belum. Oh belum? Masih honorer. Honorer. Di bagian apa? Orang tua.
semoga aja. Oh ini ordal. Ordal. Bikin surat kayaknya lain sih. Lu langsung aja. Oh iya ya, lu mau bikin surat lu ya? Surat apa nih? Asik. Ya kan dulu kan waktu Kristen sudah nikah. Ya. Berarti kan akte nikah. Nah ini dua-duanya suami istri udah masuk Islam. Itu mah KU Arik. Di KUA betul. Ya, Betul. KUA aja kan? KUA. Iya, nggak kepake di mana tempat dia mah. Lu ditolak di kantor dia lo. Oh maaf, bukan di sini tempatnya. Bukan. Apa minum? Salah pos. Nggih. Merokok nggak? Alhamdulillah. Merokok aja. Kita Di sini merokok hukumnya juga wajib sih merokok. sebenarnya. Mas siapa? Mas David. Mas David. Oh lupa namanya. Namanya Nama Islamnya. nama Islamnya. Mau pakai nama Islam? Aiman. Daud. Hah? Daud. Oh Daud. David itu Daud. Daud. Ya, cakep sih. Mau. Ya, tapi udah David, Daud gimana? Davidnya diganti. Mau diganti Nggak Daud. usah deh, nama Nggak usah. asli aja ya. Daud Mendio. Orang udah kenal. Kalau ya. nama aslinya tidak mengandung kesyirikan, tidak perlu ganti nama. Oh, Nama David atau Daud sama aja. iya. Sama aja. Kecuali Kristiani kali om. Kalau ada David Kalik Muslim. Iya benar. Iya nggak? Benar. Ya. David Beckham. Kristen dia. belum. Belum dia. Dia belum muslim deh. Kita bilangnya belum muslim, jangan non muslim. Kalau belum muslim sih insya Allah nanti dia jadi muslim. Betul sih. Jadi waktu ngegeng dulu yang ketuanya yang mana? Pak yang ketuanya itu gimana Mas Taufik? Semuanya ketua sih. Oh semuanya ketua. Bareng-bareng sih kita. Nggak ada ketua sekretaris bendahara ya? Lebih kelihatan sih Semua kalau ketua. yang bendahara yang mana ya, ketahuan ya. Kalau bendahara berarti yang bayarin makan terus gitu. Aduh. Oh bukan ya, salah ya. Tadi dikabarin, Alfanya dikabarin. Baru banget kabarin. Pas kita bersama Oh, sini. rumahnya di mana? Di Beji Depok. Ya elah tuh tangannya dia dong. Iya. Deket ini, saya tuh Enggak, di Pamair PLN. oh PLN. Oh dikabarin langsung kabur sini nih. Sini om. Bahagia lah. Bahagia ya. Iyalah. Bahagia kok nggak peluk-pelukan ya. Ntar di luar. Tadi tuh. Udah banyak bimbingannya soalnya. Aman itu. Ya. Ya nanti Mas Taufik, Mas Alfa harus bantu dia. Iya. Ajarin Islamnya. Oh, Jangan sama. sungkan-sungkan loh, harus Iya, belajar terus. pasti ntar. Orang yang baru masuk Islam itu tiap hari harus belajar Islam. Hmm. Kalau stop, udah lupa lagi. Ntar bisa bahaya itu kalau lupa. Nah, Jumat ya kan. Ibaratnya ini kan baru nih, anak baru nih. Biasanya anak baru itu baterainya kan full charge itu biasanya. Bagus. Biasanya gitu. Masih excited. Excited Iya, gitu, masih happening gitu kan. Betul. Jadi sholat nggak pernah putus gitu, nggak pernah telat. Harus sih. Nah, nanti lu yang ngingetin mereka sholat. Oh, Gitu. iya, benar. Tapi nanti kalau belajar sholat bareng, jadi makmum dulu. Ya nanti salah satu jadi imam, lu ikutin aja gerakannya. Kalau belum hafal bacaannya, cukup baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Tapi sambil belajar ngingetin Al-Fatihah. Ya. Ya, Al-Fatihah itu paling penting kalau dalam sholat. Karena tanpa Al-Fatihah sholat itu nggak sah. Kalau sholat sendiri, tapi kalau jadi makmum cukup dengerin imam aja. Setiap gerakan baca subhanallah aja. Belum sunat, apa? Gimana nih? Kita bawa ke bokap lo aja kali ya? Boleh, boleh. Iya kan? Nggak usah, nanti saya kirim juru sunat. Oh. Kita yang Ada. sunatin gratis, ntar. Iya. Masal tapi Masa? Muslim banget nih orang. Barang anak bocah dong. Jangan salah. Saya pernah ke NTT ya sama teman-teman. Kita bikin sunat massal di sono. Yang ikut bukan bocah doang, orang-orang dewasa. Oh, iya. Malah dari 100 yang disunat, yang 4 Muslim. Sisanya Kristen semua. Kita bikin di desa yang memang banyak Kristen, sunat massal.
Dari 6 orang yang kita sunat, 6 orang Kristen yang kita sunat, itu orang yang ngerobohin masjid yang kita bangun di sana. Wih. Itu edukasinya mereka supaya mau sunat tuh kenapa tuh? Apa? Enggak, Hygiene-nya. akhirnya ketika ngerobohin masjid yang kita bangun, ya kita komunikasi, ya komunikasi. Kenapa gitu lah. Jadi mereka tuh nggak mau dengar azan, Oh. nggak mau dengar azan. Tapi mereka butuh air. Nah, akhirnya kita nego, kita buatin sumur, gitu. Mantek sumur mahal kan di NTT kan? Satu titik aja bisa 80 juta. Benar. Nah, jadi kita buatin sumur, airnya untuk masjid tapi juga bagi untuk penduduk sekitarnya. Oh. Baru kita boleh bangun masjid. Win-win solution tuh ya. Tapi syaratnya nggak boleh ada azan. Iya. Azannya nggak pakai speaker nih. Ya, jadi ya kan memang Islam di daerah NTT kan memang lebih sedikit lah sih. Minoritas. Bahkan ada begini, kemarin waktu saya ke sana itu di daerah Fatukopa itu kampung Kristen, kampung Islam, kampung Kristen. Listrik masuk nih. Iya. Yang duluan di sini kan dapat kampung Kristen kan listrik kan. Yang kampung Islam dilewatin, yang dapat kampung Kristen yang sini dulu. Oh, Jadi gitu. yang ada listrik kan ada listrik, sini nggak ada listrik gitu. Gila ya, ada juga ya kasus begitu. kayak gitu ya. Ya karena Diskriminasi dong jatuh. Iya. ya di sana mayoritas lah ya. Gitu. Tapi akhirnya ya alhamdulillah ya pendekatan lah dengan pendekatan. Sebenarnya sih mereka sendiri juga nggak terlalu bagaimana gitu dengan agama selain Kristen. Cuman ya tetap ada perbedaan gitu aja. Benar. Ya dari 100 orang cuma 4 yang Islam. Sisanya Kristen semua. Kecil banget. Dari 96 Kristen, yang 6 yang pernah ngerubuhin masjid kita. Terus di sono, yang sunat bukan anak-anak, yang kebanyakan dewasa. yang saya kaget, habis sunat, yang dewasa, yang sudah punya istri, nggak boleh langsung pulang. Karantina dulu. Karantina dulu, Wah. ya. Habis karantina, Hah? sebelum pulang ke rumah istrinya, dia harus test drive dengan perempuan lain dulu. Kok bisa? Adat. Wih. Serius, itu adatnya di sana begitu. Oh iya? Nah, ketika ditanya kenapa mau ikut sunat, alasannya apa? Pembersihan, Betul. kesehatan. Betul. Tapi adat itunya itu loh, sebelum pulang harus test drive dulu sama perempuan lain. Nah, itu yang kemarin mungkin dari dinas Kementerian Agama itu mereka memberi edukasi ke masyarakat itu. Adat ini tidak baik, ya harus Hilangkan. dihapus. Oh, laki-laki di sana umur kita semua nih pada nginang. Pinang. Ya istilahnya nginang Iya, gitu. nginang, Nah, nginang. iya, Jadi kita sirik. sirik, nyiri. Iya. Jadi kalau terima tamu yang di meja disediain itu. Iya. Merah-merah. Kalau kita nggak Dan alami. kalau kita nggak ngikut, sangat kan nggak menghormati, nah. Benar. Gitu. Pokoknya nanti kalau sunat makan-makan gitu ya. Siap. 2 kambing itu. Aduh. Oh ya, nanti ada akikah loh. Iya. Ya, akikah. Laki-laki. Wajib tuh ya. Ya begitulah gitu ya. Laki-laki 2 kambing atau domba boleh. Tapi nggak harus kapan-kapannya, waktunya nggak ditentukan kapan. Itu sekali kan, Om? Sekali aja. Doang, Bos. Seumur hidup sekali. Iya, sudah Sama sekali, Mas. sama pas punya anak ya. Anaknya diakikahkan Anaknya, sama orang nih, tuanya. pasangan. Bukan dulunya yang diakikahkan. Kalau DBT tetap harus akikah karena orang tuanya belum Islam. Iya. Akikah sendiri. Oh, iya. Pribadi, Man. Iya. Sering baca Bible nggak dulu? Baca. Bener. Baca. Yesus akikah nggak? Bentar. Coba. Bentar. Coba, Yesus akikah nggak? Bukan yang mabuk ini. Lupa deh pasti. Wah, nggak ada lagi. Ada. Yesus juga akikah. Oh, dianya yang Iya, jadi. Yesusnya diakikahkan sama orang tuanya. Yang disembelih itu kan? Iya, tapi Yang bukan yang- pakai domba. Sepasang burung merpati. Oh iya benar. Oh, gini jagoan deal. Ya iyalah. Gimana sih? Iya, benar. Sekarang kalau lu Adat Yahudi ya. ya, kalau baca Bible, Yesus kalau doa gimana caranya? Ya abai Bapa. Manggilnya Bapa, tapi gerakannya gimana?
Sujud. Sujud. Lu di gereja sujud nggak? Dulu. Kalau mau. Emang bisa gitu sujud di gereja? Iya kalau Nabrak kursi depan dong kalau lu sujud tuh. kalau disuruh maju kok. Oh, kalau udah maju. Ah, GBI ada sujud, nggak pernah lihat gua. Gua dulu GBI nih. Ayo. iya sih nggak ada sih. Nggak Masing-masing ada. Iya. Yesus di Bible pernah makan babi nggak? Baca. Enggak. Lu? Makan. Ada. Dan sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa Bang. ya? Iya. Nah, Mau kriuk kayak mau Iya, apa iya. kayak samcan. Nggak bisa apa. ya. Samcan, kok lu tau Samcan? Lihat program. Wah, Rek curiga nih kan tau Samcan dia. Kan. Yesus di Bible puasa nggak? Puasa. Puasa. Lu? Akan. Puasa kalau kadang ikut teman. Oh ikut teman. Iya. Oh kalau Ramadan? Iya. Lu ikut puasa? Iya. Iya bener. Kalau lu di apa namanya di Kristen sendiri GBI ada nggak Ada, puasa? ada puasa. Sebulan gitu? Ada puasa. Setengah hari? Seharian. Sebutannya apa tuh Mas? Puasa apa? Bener lu seharian? Iya. Kan nggak Apa, makan cobain aja, nih, puasa cobain nggak nih. makan aja. Puasa nggak makan doang. Mm-mm. Bukan sampai jam 12 siang masih doang. bisa, iya. Bukannya cuma sampai jam 12 siang doang? Bukan sampai jam 6 ah. Hah? Sampai jam 6 sore juga bokap Oh ya? puasa, tapi lebih ke puasa buat kesehatan sih. Iya. Yang Bukan yang niat. yang jadi apa namanya kewajiban dalam setahun gitu kan nggak ada. Nggak ada. Kalau di Katolik malah ada sebelum Paskah. Ya. Nah. Yesus ceritanya di Bible waktu diturunin dari tiang salib, jenazahnya diapain? Masuk peti apa dikafanin? Dikafanin. Nah. Orang Kristen kan? Seperti. Iya. Ya? Iya. Yesus di Bible sunat. Orang Kristen? Enggak. Apa? Tapi sebenarnya ini sih kok apa? Asik mulai nih. Nggak ada. Asik. Justru Yesusnya nggak bawa-bawa Kristen Nah, sebenarnya. kalau tahu, Tuh kan. kalau tahu, Kok jadi tahu ya gue? tahu dari mana? lo? Tahu dari mana Yesus nggak bawa Kristen? Jadi yang bikin Kristen siapa? Ya. Ngerti. Siapa yang bikin Kristen? Pengikutnya. Ih, pengikut yang mana? Petrus, Bukan. Yudas. Paulus. Emang Paulus pengikut Kristus? Ya dia Emang kan, pernah ketemu? dia dapat kejadian itu kan, Mukjizat. Lihat cahaya, Iya. dengar suara. buta. Tapi yang diajarin Paulus sama nggak sama yang diajarin Yesus? Lebih banyak pembaruan sih kayaknya. Pembaruan. Hal-halnya. Yesus pernah bilang, lu hati-hati ya sama orang Farisi ya. Gitu. Paulus orang apa? Farisi. Padahal Yesus sudah bilang hati-hati ya sama orang Farisi ya. 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 Paulus ngajarin dosa waris kan? Ya. Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Enggak. Udah dibilang hati-hati sama orang Farisi. Paulus yang datang waktu itu kan Indonesia kan? Itu paus. Oh Paus. Ah. Itu paus. Kan beda berarti kan ajarannya kan? Kalau dibilang pembaruan, tapi kenapa Yesus bilang hati-hati sama orang Farisi? Nah gitu. Jadi pertanyaan gue tadi, umat beragama mana yang disunat, yang puasa, yang doanya sujud, yang nggak makan babi, dan yang mati dikafanin? Umat Muslim. Jadi yang ngikutin Yesus di Bible siapa dong kalau gitu? Ya umat Muslim ya. Nanti teman Kristen ada yang bilang, kalau gitu lu kenapa nggak baptis gitu? Yesus di Bible dibaptis tuh gitu. Orang Islam kenapa nggak dibaptis? Kita juga ikut dibaptis. Tapi baptisnya orang Islam itu adalah mandi besar. Ya, mandi junub. Itu baptis buat orang Yahudi. Orang Yahudi kan kalau mandi junub kan memang tetap harus membasahi seluruh tubuh kan. Tuh dengan niat. Orang Yahudi mereka air lebih banyak daripada orang Arab. Dan sambil disaksikan. Enggak, Baptis ditelpin ke itu kalau Kristen. Ya, kalau orang Yahudi, sekarang, kalau Oh, yang dulu sekarang. iya. Kalau orang Yahudi zaman dulu, kalau mereka badannya nggak suci, najis gitu atau junub,
mereka menyucikannya dengan baptis, Oh gitu. mencelupkan seluruh badan ke dalam kolam. Kolam ya. Air banyak di sono. Sungai ya. Nah di Arab kan air sedikit, Benar. diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cukup mandi besar. Tapi syaratnya tetap seluruh tubuh tetap harus kena air, dari ujung rambut, kepala sampai ujung kaki, semua kena air. Jadi sama ada baptisnya juga, gitu. Ayo lo. Jadi sebenarnya yang ngikutin perbuatan Yesus atau istilah kita nih sunnah Yesus di Bible malah orang Islam. Iya sih. Pada kenyataannya. Pada kenyataan baru sadar dia. Baru Syukurillah, sadar. syukurillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang sebenarnya David itu sekarang jadi pengikut Yesus. Kalau sebelum bersahadat sebelumnya itu pengikut Paulus. Oh. Karena kan Paulus yang bilang nggak perlu sunat. Temen gue bilang kayak gini juga lagi. Cakep. Temen gawe gue. Benar. Ada yang bilang gitu. Iya. Ah. Tenang, lo nggak bakalan kehilangan Yesus lo kok gitu. Betul. Justru kita ngikutin Yesus. Dengan baca Bible tuh orang Islam yang ngikutin Yesus. Terlepas daripada siapa yang disalib ya. Kalau di Bible kan disalib Yesus. Di Islam kan kita tidak percaya Yesus itu dibunuh dan disalib. Iya. Ya. Terlepas dari masalah siapa yang disalib, gue juga bisa punya teori bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kenapa? Kalau baca di Bible, waktu Yesus di atas salib, teriaknya apa? Eli, Eli, Lama sabak tadi. lama, masih inget ya? Berarti bener pernah ke gereja nih. Eli, Eli, lama sabachthani. Iya. Eli, Eli artinya apa? Tuhanku, Tuhanku. Allahku, Allahku ya, kata orang pendeta kan. Pernah nggak baca di seluruh 4 gospel, Yesus nyebut Bapa dengan sebutan Eli, selain di kayu salib. Sebelum disalib, pernah nggak Yesus nyebut Bapa dengan sebutan Eli? Pernah baca nggak? Teng tong. Belum ada. Nggak pernah. Iya, belum ada. Ya, sepanjang hidupnya di gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus nggak pernah nyebut Bapa dengan sebutan Eli. Tiba-tiba ketika di atas salib, kenapa manggilnya Eli? Kira-kira kenapa? Kalau selama hidupnya nggak pernah manggil Tuhannya dengan Eli, tiba-tiba di kayu salib manggilnya Eli. Berarti kira-kira yang disalib itu Yesus bukan gitu? Make sense gak? Iya. Ya kan? Iya. Terus dari kecil nggak pernah nyebut Eli, tiba-tiba giliran disalib kok nyebutnya Eli? Kan selamanya kan dia apa? Selama dia pelayanan kan nyebutnya kan Bapa kan? Bahasa Aramaiknya apa sih? Ab gitulah, atau Abba gitulah. Kenapa tiba-tiba jadi Eli gitu? Jangan-jangan bukan Yesus yang disalib gitu? Aduh. Kalau kita baca Injil sih ya, dia ini kok kayak apa? Dapat karunia pengetahuan. Pengetahuan apa? Lah, Yesus ketika ditanya kapan hari itu? Hari itu maksudnya apa? Hari kiamat kan? Iya. Jawab Yesus apa? Gak ada yang tahu. Nggak tahu selain Malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Nah, terus pengetahuan apa maksudnya? Pengetahuan soal agama-agama ini Yahudi gitu. Yesusnya? Oh, kirain pengetahuan Nabi gitu. Bukan. Oh, Pengetahuan tentang agama gitu lah, tentang apa? ya. Ini Taurat. Taurat. Nah, Yesus datang meniadakan Taurat atau enggak? Menggenapi. Menggenap, masih ingat bener deh. Bener. Terus kata Paulus apa? Yesus mati di atas kayu salib untuk membatalkan Taurat. Gimana dong? Bertentangan nggak tuh? Iya. Dia lagi refresh aja nih. Alhamdulillah karena udah jadi pengikut Yesus. Iya. Ya. Alhamdulillah. Pernah baca Yesus pernah mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus ke sebuah bukit. Iya. Terus Yesusnya sendiri berdoa.
ketika turun murid-muridnya ngelihat mukanya Yesus berubah. Pernah baca kan? Ya. Murid-muridnya melihat Yesus sedang berbincang-bincang dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Ya. Benar kan? Ya. Yesus bisa merubah mukanya. Yang disalib itu mukanya muka Yesus anggaplah. Bisa nggak Yesus merubah muka orang lain jadi mirip dia? Kalau dia bisa merubah mukanya sendiri. Dengan logika nih maksudnya. Bisa aja. Bisa. Bisa dong. Iya. Entah waktu dia dicium sama Yudas di Taman Getsemani, entah ketika dia ditanya sama siapa, diadapkan kepada orang-orang Yahudi yang mau disalib Yesus orang Nazaret atau Yesus Barabas. Kan bisa aja kan? Entah dia ngerubah mukanya ke Simon orang Kirene yang anggul salib, kan bisa aja. Itu yang jadi kontradiksi ya Iya. buat agama lain ya. Kalau di Islam kan kita jelas di Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalahu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib. Jadi yang disalib itu bukan Yesus tapi apa? Orang yang diserupakan. Kan ada aja kemungkinan nih, bisa kemungkinan dengan dasar Yesus pernah bisa merubah mukanya sendiri sampai murid-muridnya nggak kenalin dia gitu. Nah, terus apa susahnya merubah muka sama Yudas tukeran muka gitu? Apa susahnya gitu? Ngasih makan 5.000 orang pakai 2 ikan sama 5 roti aja bisa gitu kan? Cuman tukeran muka aja nggak bisa gitu sih. Bangkitan Lazarus aja bisa gitu istilahnya. Ya ini sih teori ya. Iya. Bukan berarti kita harus terus bermusuhan sama orang Kristen, enggak. Kepercayaan masing-masing, keyakinan masing-masing. Kan udah jadi muslim nih, Iya. jadi kan kita belajar. Ya benar. Seru sih. Lah kan sebenarnya kalau dibaca dengan teliti, Iya. tanpa doktrin, yang tertulis kan begitu. Ya kan? Udah jelas-jelas babi haram. Dimakan juga. Aku juga nggak ngerti. Ya Rik? Oh, kalau dia nggak makan babi dulu Kristennya. Dia Advent tuh dia tuh. Advent, iya. Kesian dia tuh. Kesian. Nggak boleh makan babi, daging apa aja nggak boleh dimakan. Kopi nggak boleh minum, teh nggak boleh minum. Udah pernah. Sate babi. Sate babi. Ya udah deh kok. Gitu aja ya. Udah malam kasihan besok Ya. hujan nih. Ya, Nganterin balik. nanti kasih tahu alamat pengiriman sertifikat. Oke. Ya, nanti dikirim sama Suci. Ya. 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 Kalau diantar ke tempat kerja gitu nggak apa-apa kan? Boleh, Oke. kasih alamat aja sama Suci, Iya, iya. nanti Suci kirim pakai Siap. kurir. Cari nyampe kok. Calon. Oh, nggak kenal? Belum. Oh. Senyap. Temen ini Oh, senyap. misi senyap. Iya. Baru ketemu lagi. Salah berapa tahun? Ada lulus 10 tahunan kali ya? Kemarin buka puasa yang di rumah, yang di rumah. Buka puasa kok lu ikut? Emang Iya kan, dia- kita masih berhubungan Masih. gitu. Oh, enggak, kalau mereka buka Teman-teman puasa lu SMA. ikut gitu? Ikut kita ajak sih. Oh, gitu. Lumayan makan gratis ya? Toleransi. 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 Terus waktu lu Natalan, mereka juga ikut Natalan nggak? Enggak lagi. Oh, enggak lagi Nggak gitu. diajak lagi. Kitanya yang nggak diajak. Ya emang bukan harus begitu gitu. Nah. Nggak ikut ibadah orang temen itu bukan berarti nggak menghargai. Bahkan kalau nggak ngucapin pun jangan disangka kita nggak menghargai. Iya benar. Makanya kalau nanti, ini kan udah jadi muslim, Nih. jangan karena orang tua atau karena saudara-saudara yang masih merayakan Natal terus jadi mengucapkan selamat Ya. Natal, jangan. Bukan berarti kalau nggak mengucapkan selamat Natal terus kita jadi pisah gitu atau berantem atau jadi enggak. Bukan. Oh iya, Ya. ngerti. Tetap harus belajar terus ya. Iya. Pasti ada nanti hal-hal baru lah. Banyak saya belajar, banyak ngikutin video-video Dondi juga. Alhamdulillah. Ambon Manise gitu. Aduh. Ya udah hati-hati. Siap.
Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya jangan putus komunikasi ya. Nanti harus belajar. Nanti sewaktu-waktu kita ada kajian rutin. Entah sebulan sekali, entah 2 bulan Buat sekali. yang mualaf-mualaf. Buat yang malam-malam. Ntar kita undang. Boleh Pak. Miki jangan dibawa pulang. Gawat. Itu jepitan. Oh iya. Nah. Sip.